Oh my god. Hai, ketemu lagi dengan aku Sasa Rosita si hidung mungil. Iya, pesek namanya. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerita dari akun tersebut yang berjudul Jubah Merah. Cerita ini berawal dari seorang wanita Jepang sedang berlibur di Amerika dan memutuskan untuk menginap di sebuah hotel murah untuk menghemat uangnya. Tipikal cewek yang hemat pangkal kaya. Saat ia tiba di kamarnya, ia menyadari bahwa ia berada di kamar 66 di lantai ke-6. Secara teknis, kamarnya bernomor 666. Ia pun bergidik ngeri. Bukannya nomor angkanya cantik. Namun, ia berpikir ini semua pasti hanya kebetulan. Ia pun tak terlalu memikirkannya dan pergi mandi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ia keluar dari kamar mandinya dan mengenakan jubah mandi putih bertudung yang telah disiapkan oleh pihak hotel bagi para tamunya. Ia lalu membuka kamarnya, namun tak ada seorang pun di luar kamarnya. Ia pun menutup kembali kamarnya dan berganti pakaian. Mungkin lagi di prank kali ya, dibuka nggak ada. Oke, tutup lagi. Kembali terdengar ketukan di pintu kamarnya. Ia lalu membuka kamarnya dan melihat seorang gadis kecil memakai jubah mandi bertudung yang sama persis seperti yang tadi ia pakai. Hanya saja warnanya merah. "Ada yang bisa saya bantu? Di mana orang tuamu?" tanya wanita tersebut. Ia melihat bahwa gadis bertudung merah itu tampak habis menangis. "Saya terkunci di luar kamar. Anda bisa membantu saya?" jawab anak kecil tersebut. "Tapi tunggu deh, ini kan wanita Jepang sedang pergi berlibur di Amerika. Nah, ini wanita sama gadis kecil yang ngomong pakai bahasa apa?" Oke, next. Wanita itu memutuskan untuk membawa gadis kecil itu ke resepsionis. Kasihan, pikirnya. Gadis itu tampak kebingungan. Iyalah. Dalam perjalanan ke resepsionis, ia bercakap-cakap dengan gadis kecil tersebut. "Siapa namamu?" Gadis itu tak menjawab. Mungkin gadis ini sudah diajari oleh orang tuanya untuk tidak bercakap-cakap dengan orang asing, pikir wanita tersebut. Namun ia bertanya lagi, "Di mana orang tuamu?" Dan dia menjawab, "Tidak tahu." "Apakah kamu di lantai ini juga?" Gadis itu hanya mengangguk. Akhirnya mereka sampai di depan meja resepsionis. "Bisa Anda bantu gadis kecil ini? Ia terkunci di luar kamarnya." Resepsionis itu melongo. "Gadis yang mana?" "Gadis berjubah ini." Namun ketika wanita itu menoleh, tak ada seorang pun di sana. Gadis kecil kabur mungkin ya. "Aneh, ia tadi di sini. Katanya ia menginap di lantai 6, sama seperti saya." "Lantai 6?" Resepsionis itu tampak heran. "Namun hanya Anda tamu yang menginap di lantai 6. Di prank lagi sama anak kecil, bohong. "Tapi tadi ada gadis yang memakai jubah mandi bertudung warna merah." Resepsionis itu menghela nafas. "Anda sudah bertemu dia rupanya." "Dia siapa?" "Dahulu pernah terjadi sebuah tragedi di hotel ini. Kami tak suka membicarakannya. Namun karena Anda sudah melihat dia, apa boleh buat? Dahulu ada sepasang suami istri menginap di lantai 6 bersama anak perempuannya. Mereka menginap di kamar 66 sama seperti Anda.
Namun mereka berdua bertengkar dan sang suami menembak istrinya. Ia lalu membunuh anaknya sendiri. Saat itu sang anak memakai jubah mandi putih yang langsung berwarna merah karena terkena darahnya. Darahnya sebanyak apa? Tapi pria itu tetap tak puas. Ia mengisi senjatanya dan mulai menembaki semua orang di hotel ini, karyawan dan para tamunya. Nafas wanita itu terasa terhenti karena ketakutan. Namun, cerita sang resepsionis ternyata belumlah selesai. Resepsionis itu lalu berbalik dan menunjukkan lubang merah di punggungnya sambil berkata, "Lihat, di sini ia menembakku." Oh my god. Resepsionis itu lalu berbalik sambil berkata, "Lihat, di sini ia menembakku." Tapi positive thinking aja, mungkin resepsionis itu orang yang selamat dalam tragedi hotel waktu itu, atau oke, bye-bye. American dream.